Em, Halo, terima kasih semuanya yang sudah join siang-siang, pagi-pagi di hari Sabtu ini. Thank you. Em, Selamat datang di sesi selanjutnya dari sesi ngobrol-ngobrol bareng dalam Collab for Health-nya UID. Nah, mungkin sedikit intro juga bagi yang belum pernah tahu UID itu apa. Jadi kami adalah sebuah organisasi yang bergerak untuk mencapai tujuan yang lebih berkelanjutan gitu, masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan salah satunya kita telah mengadakan berbagai macam program seperti Ideas, Co-Class, YAF. Nah, dengan upaya inisiatif Collab for Health ini, kita ingin mengundang beberapa alumni kita untuk sharing mengenai apa sih yang telah mereka lakukan di masa-masa yang penuh disrupsi ini di tengah pandemi COVID-19 gitu. So, kita dari tanggal 19, dari beberapa hari yang lalu sampai nanti tanggal 22 Mei kita akan ngobrol bareng dengan beberapa alumni-alumni programnya UID untuk sharing their positive stories dalam menanggapi COVID-19 ini. Gitu. Nah, hari ini kita akan bergabung dengan Kakak Stanley dari Sangihe. Ini Kakak Stanley-nya sudah ada. Aku Nah, siap. Hai, Halo, Kakak Sandy. halo Kak Mita. Keren. Jelas ya suaranya ini? Jelas, jelas, siap. Asik. Clear, clear. Oke, Kak. Jadi, Kak, tadi aku sempat intro-intro sedikit tentang UID dan Collab for Health. Nah, pas banget nih Kak Stanley gabung. Aku baru mau mengenalkan Kak Stanley nih. Jadi, em, tadi sempat mention juga kita kan ada beberapa program nih di UID, salah satunya Koklas. Nah, Kakak Fendi ini ya, adalah alumni program Koklas 3T Go Digital. Jadi, jadi program ini adalah kerjasama UID dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Tsinghua University. Kita cari cara terbaik memanfaatkan ekosistem digital secara berkelanjutan di daerah-daerah, salah satunya di Sangihe ya, Kak. Nah, ya Kak Stanley ini seperti rasanya nggak kelihatan nih dari kaosnya udah sesuai banget. alumni Sangihe. alumni. Tapi Bisa pakai kaos gigi. Nah, Kak Seni ini sehat kan juga saya? aktif. Kenapa Kak? Sehat kan ya Kak Mita ini? Sehat, Alhamdulillah kan sehat. Kakak Seni sehat juga kan? Sehat juga. Puasa-puasa tetap ceria ini Kak Mita ya. Siap. Harus ceria, harus ceria. Ya, ya Kak, Nah, lanjut. Kak Seni kan pokoknya aktif banget nih kalau di Sangihe.
foto-foto wildlife dan juga aktif di berbagai kegiatan volunteer ya Kak di Sangihe, khususnya Ya, Kak Sani kan juga aktif di Departemen Kesehatannya Sangihe gitu. Nah, dinas kita kesehatannya. pengen dari Dinas Kesehatan Sangihe. Nah, kita pengen denger nih cerita-ceritanya Kak Stanley gitu. Kalau gimana sih teman-teman di Sangihe menanggapi COVID-19 dan apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan? Tempat dan waktu aku berikan kepada Kak Stanley. Ya, Silakan Kak, sharing-sharing. terima kasih Kak Mita. Kalau dari sisi kesehatan kan memang selama ini sudah banyak kan jenis-jenis penyakit yang kita sudah tangani. Tapi memang corona ini COVID-19 adalah hal yang baru kan Mita untuk semua insan kesehatan di Indonesia, terlebih juga kami yang ada di Sangihe. Dengan sumber daya kesehatan dari SDM dan dari si peralatan kesehatan memang terbatas. Tapi dengan penata laksanaan yang dari kementerian ada petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan, jadi sesuai prosedur yang sudah diberikan dari Kementerian Kesehatan, kami dari Dinas Kesehatan dan Kepulauan Sangihe mengikuti setiap prosedur yang diberikan oleh pusat. Karena memang dari sisi geografis kan Sangihe ini sangat lumayan jauh lah gitu dari sudah di perbatasan. Jadi memang kami pertama di awal-awal itu memang agak kewalahan, terlebih untuk APD-nya. Makanya dalam beberapa postingan kami kewalahan untuk APD. Hal yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya itu untuk masker kami tak. Masker bedah memang kami sangat kesulitan di awal-awal itu, sehingga harus dari dinas sendiri harus dan melakukan penilaian skala prioritas di mana yang lebih membutuhkan masker, sehingga di 17 puskesmas 2 rumah sakit. Jadi menilai sebenarnya stok masker yang lebih banyak di mana, digeser ke tempat, contoh kemarin rumah sakit tempat kehabisan masker, rumah sakit kami Leon Pendaga yang rumah sakit besar, rumah sakit rujukan sempat kehabisan masker. Itu teman-teman di dinas berpikir bagaimana sehingga alokasi masker bedah yang ada di puskesmas yang lain itu digeser dulu untuk diberikan ke rumah sakit. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, untuk masyarakat sendiri di awal-awal pandemi itu kan, di masa pandemi kebingungan mencari masker. Jadi terlebih masyarakat akhirnya membeli masker bedah yang sebenarnya untuk tenaga kesehatan. Karena memang ini tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Kalau awalnya masker itu hanya sebagai produk fashion atau bagaimana, tapi sekarang menjadi kebutuhan dasar. Sehingga dari teman-teman Sangihe ada beberapa yang punya inisiatif untuk kita bikin apa ya? Bikin gerakan apa nama gerakannya? Kita bikin gerakan 1000 masker. Gerakan 1000 masker kayaknya terlalu tinggi cita-cita kita 1000 masker, sedangkan sumber daya kita sangat terbatas. Kekurangan karet juga waktu itu, karet elastis untuk membuat masker itu sangat kurang di pasaran. Akhirnya mulai memberdayakan penjahit lokal. Akhirnya kita bikin 200 masker pertama. Itu memberdayakan penjahit lokal, itu yang kita bikin pertama, dan di awal itu kita langsung bagi ke masyarakat. Itu sih kami. Jadi ada beberapa teman yang punya inisiatif, ada yang berdonasi juga. Di awal itu kita bikin 200. Lama kelamaan saya sharing di grup, saya sharing ke grup Koklas. Di situ ada Ibu Cherry dari Tunggal, membagikan, kita akhirnya memasukkan ke grup UID Call for Health. Akhirnya kita ada ke Intan Katopo merespon dan mengirimkan 750 masker. Seperti itu. Jadi di awalnya kami sebenarnya sangat bingung ya bagaimana sebenarnya untuk mencapai masker itu, membuat masker. Tapi yang penting bikin aja dulu. Itu sebenarnya semangat kita bikin aja dulu, dapat 200 masker. Akhirnya terus dikirim lagi. Juga ada teman dari Bali yang mempunyai semangat yang sama untuk kolaborasi. Dia sebenarnya suaminya itu mantan Kapolres mantan Kapolres di sana, Pak Dewa, Ibu Ayu. Sekarang sudah pindah di Bali, tapi waktu tanya, Stan, kamu perlu masker nggak? Perlu masker kain nggak? Wah, terima kasih Bu. Akhirnya dikirim dari Bali 500 masker ke Sangihe. Ya, jadi itu sangat dia
Setelah 200 masker kita buat, terus ada 500 masker dikirim dari Bali. Terus ada teman-teman juga yang punya inisiatif bikin sendiri dengan tagline yang sama, 1000 masker. Jadi sebenarnya sekarang gerakan 1000 masker itu sebenarnya sudah lebih dari 1000, Kak. Sudah 2000 lebih masker yang kita bagi iya, sudah 2000 lebih. Jadi kalau tanya kenapa masih pakai kata 1000 masker, ya itu semangat kita yang pertama. Maksudnya kata 1000 itu cukup, itu juga kalau cukup itu ya, cukup mudah dipahami. Akhirnya ada teman-teman yang punya inisiatif, bisa nggak kita pakai nama 1000 masker, terserah. Itu kan semangatnya kalau itu. Karena kita kan punya 26 pulau, Kak, di Sangihe punya 26 pulau yang, kan total pulau 105. 26 pulau yang berpenghuni, 79 pulau tidak berpenghuni. Nah, untuk menjangkau 26 pulau yang berpenghuni ini, kita kan pembatasan aktivitas ini, Kak. Jadi sebisa mungkin relawan, contoh di kecamatan Tahuna Timur, relawannya Tahuna Timur saja, tidak perlu untuk ke kecamatan yang lain karena pembatasan aktivitas. Nah, bagaimana sistemnya? Memanfaatkan jejaring ya WhatsApp atau Facebook. Nanti ada satu tempat untuk mengambil masker, teman-teman relawan ambil di situ, nanti dikirim atau kita yang drop ke tempat itu, nanti relawan yang membagikan tanpa perlu kita kumpul-kumpul. Maksudnya tidak perlu banyak orang untuk membagikan masker, Kak. Jadi memberdayakan dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di lokasi sebenarnya, Kak. Jadi kita bukan sistemnya dari Tahuna, dari kota Tahuna kita berbondong-bondong ke situ untuk bagi berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di lokasi. Seperti itu sih, Kak. Keren banget. Kak, mungkin boleh cerita sedikit. Ya. Kak, mungkin beberapa teman-teman nih yang join, ada yang masih belum kebayang gitu. Sangihe itu di mana sih, Kak? Lu boleh cerita sedikit nggak di posisi? Jangan nih. Sangihe ini di mana, terus kondisinya kayak apa? Terus boleh gitu juga tuh, Kak, cerita gimana sih kesulitan harus membagi 1000 masker ini nih kepada ya itu ke di 26 pulau berpenghuni, apa ada kesulitan komunikasi lah segala macam gitu. Boleh Kak cerita? Nah, jadi Sangihe itu di mana, Kak? Jadi Sangihe ini kan harus Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kak. Dulunya kita punya ya, kabupaten induk namanya Sangihe Talaut. Banyak orang-orang kenalnya Sangihe Talaut. Itu kan sekarang sudah dimekarkan menjadi 3 kabupaten. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Citaro. Nah, kita kabupaten induknya namanya Sangihe. Dengan itu total pulaunya kita 105, ada 15 kecamatan, Kak. Kita punya 2 rumah sakit, ada rumah sakit Leon Padoli Pratama dan rumah sakit Leon Kendage yang menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID. Dan kita punya 17 puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan, Pak. Nah, jadi kondisi di awal-awal mulai itu ya di awal-awal itu kita memang sempat bingung lah, Kak, bagaimana mendapatkan masker dan bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara membaginya. Dan lama-kelamaan setelah berproses ternyata setelah berproses dan ada bantuan dari banyak pihak, itu sebenarnya bisa, hal yang sebenarnya dianggap mustahil itu bisa tercapai, Kak. Kalau kita mikirnya mungkin saya sendiri atau masing-masing sektoral mungkin itu agak susah. Dan kemarin akhirnya kan dari Kementerian Kelautan Perikanan, di sini kan ada 2 instansi vertikal, Kak. Ada BSDKP dan ada BKIPM yang untuk karantina ikan. Nah, itu ada program nasi ikan dari Pak Menteri Edi Temu. Nah, kita sekarang program 1000 masker berkolaborasi dengan program nasi ikan. Jadi kita bagi masker dan bagi nasi ikan. Jadi ada tiap hari itu ada 100 paket nasi ikan. Kita fokusnya ke daerah-daerah pinggiran pantai, khususnya nelayan karena dari Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi seperti itu, Kak. Jadi kita memang ada kesulitan di awal-awal, tapi setelah lama-kelamaan banyak orang yang punya inisiatif, ada orang yang mau kasih sumbangsi lah, ada yang berdonasi, ada yang turun langsung untuk repacking apa. Jadi kita pakai standar sebenarnya, Kak.
di awal itu kita memang agak susah dan akhirnya kita menetapkan standar. Contoh, kita harus edukasi masyarakat bagaimana menggunakan masker, bagaimana masker itu hanya 4 jam. Jadi di masker yang kita bagi itu memang higienitasnya kita jamin, Kak. Bukan hanya sekedar kita hanya bagi masker, tapi higienitasnya kita jamin, harus dicuci, harus disetrika, sehingga yang kita harapkan adalah kita membagi masker dan itu dipakai, Kak. Bukan hanya sekedar kita bagi dan kita harus memastikan bahwa masker itu harus dipakai, Kak. Karena memakai masker, terus terang saat ini kesulitan yang paling utama, Kak, bahwa memakai masker itu adalah hal yang sangat susah bagi orang yang tidak biasa, Kak. Apalagi tenaga kesehatan juga kan itu memang agak susah memakai masker dalam waktu yang lama. Apalagi masyarakat yang tidak pernah memakai masker sebelumnya, itu pasti untuk mengedukasi masyarakat menggunakan masker itu hal yang paling susah. Jadi setelahnya prioritas memakai masker, memberikan masker itu membagi, kita sekarang merubahnya menjadi memberi dengan melihat dengan meyakinkan bahwa orang yang diberikan masker itu harus memakai masker, bukan disimpan, Kak. Karena kan sekarang memang memakai masker itu anjuran pemerintah yang paling pertama sebenarnya, keluar rumah harus pakai masker. Kita berharap sekarang misalnya situasinya kita punya 2 pasien positif, Kak. Semoga tidak bertambah. Kemarin ada 1 swab test yang keluar positif, sehingga per tanggal 15 Mei itu ada 2, Kak. Seperti itu. Wow. Tapi kondisi sekarang di Shanghai semua udah dibatasi ya, Kak, keluar masuknya juga. Itu dia, Kak. Jadi untuk sekarang transportasi memang masih dibuka sih, Kak. Tidak ada seperti di Jakarta PSBB, tidak diberlakukan di sini. Cuma yang dilakukan adalah pemantauan pelaku perjalanan, karena terus terang memang bandara dengan pelabuhan masih dibuka. Dan kalau mau lihat situasi kota tahunan, terus terang masih, kalau Kak minta datang ke sini dulu, situasinya sebenarnya masih sama, tidak sepi-sepi amat seperti itu. Jadi sebenarnya ini agak susah juga sih, Kak. Makanya apa sih, kita kan mau marah-marah juga nggak bisa ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membagi masker sebanyak mungkin ke masyarakat, mengedukasi, minta tolong Bapak Ibu kalau keluar rumah harus pakai masker, karena itu memang susah, tapi itu pencegahan yang paling mendasar yang bisa kita lakukan. Jadi kita sekarang mengedukasi orang-orang untuk, kan kita tidak bisa melarang orang untuk keluar rumah sekarang karena bukan kapasitasnya kita. Jadi kita melakukan apa yang kita bisa, kita membagi masker, siapa yang butuh masker kita kasih, terus diedukasi. Bahkan kemarin ada penjual-penjual di pasar itu maskernya, karena sering ada pembagian masker, ada yang punya 5, ada yang punya 6, tapi tidak dipakai, begitu ya. Jadi lucu karena memang katanya memang susah memang untuk pakai masker itu agak susah. Padahal itu menjadi salah satu perlindungan kita ya, Kak. Ya, tidak berharap bahwa kita kan pulau kecil ini, Kak. Takutnya kalau memang banyak kasus, kita tidak mampu lah secara sumber daya kita di sini tidak mampu. Jadi sangat berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan, karena ya itu secara geografis kita terpisah dari daratan besar, dari Sulawesi Utara, dari Manado, jauh aksesnya, harus pakai kapal dan sebagainya. Ya, jadi memang kita melakukan tindakan pencegahan secara gerakan sosial itu yang membagi masker kain. Semoga yang positif di sana cepat sembuh dan juga yang lain tetap aman ya, Kak, ya. Semoga semuanya sehat ya, Kak. Apalagi Kak, Kak ini. Ya. Banyak berjemur, Kak. Ya, olahraga. Iya, apalagi yang suka keliling-keliling gitu kan. Mau tanya juga dong, Kak, ada cerita-cerita yang menyentuh Kak Stanley nggak sih sepanjang Kak Stanley bagi-bagi masker gitu? Banyak nih cerita-cerita seru yang menyentuhnya gitu. Silakan, Kak. Soalnya banyak sih, apalagi di awal-awal itu kita banyak. Itu ada cerita seru bareng Kak Clara itu dari teman kelas. Kita kehabisan karet yang buat masker. Jadi ada beberapa masker yang kita buat tanpa karet. Jadi sistemnya pakai
tali bantal kita pakai tapi tetap nyaman tanpa menggunakan karet. Kayaknya tanggal berapa itu lupa, bulan lalu itu hubungi Kak Clara sebelum 1 hari sebelum Jakarta PSBB. Kak, saya minta tolong dong, karena ke Manado juga pasti kehabisan karet. Jadi ada info dari teman-teman Manado juga kesulitan karet, akhirnya hubungi, entah kenapa waktu itu hubungi Kak Clara, pas Kak Clara lagi di jalan, dia bilang, oh ya, nanti saya coba mampir ke tempat yang itu. Akhirnya, dan itu Kak bisa talangin dulu nggak Kak? Itu sama Kak Clara. Karena waktu itu ya jadi belum ada donasi dan sebagainya. Akhirnya udah Kak Clara gampang Kak Stanley itu, akhirnya dikirim. Saya butuh 3 kilo sih Kak. Nah ternyata yang di tempat jual itu nggak bisa 3 kilo. Dia bisanya minimal artinya harus 10 kilo. Dan 10 kilo itu biaya kirimnya ke tahunnya lebih mahal dari harga karet masker itu. Jadi aduh gimana nih Kak? Tuh seru juga itu. SDM harus memutuskan sekarang karena ini harus dikirim sore ini. Oke Kak, sikat aja Kak. Nah, dikirim lah. Jadi akhirnya dikirim, sudah tiba di Tahuna. Pada akhirnya sekarang karet masker ini kita sumbang-sumbang Kak. Kemarin ke PKK Kabupaten juga punya inisiatif untuk membuat masker. Jadi sekarang siapa yang ingin buat masker dibagi-bagi gratis, kita kasih karetnya. Itu karet yang dikirim yang 10 kilo itu. Jadi dikasih siapa yang butuh. Bahkan sekarang kita rencananya mau bikin facial untuk bayi, coba-coba bikin sendiri facial untuk bayi karena bayi tidak ada facialnya. Itu memanfaatkan karet yang dikirim Kak Clara itu. Jadi itu luar biasa juga bahwa karet yang dikirim Kak Clara itu bisa bisa sampai lah dikirim, dan dalam waktu 45 menit lah itu saya hubungi Kak Clara, dikirim, besoknya Jakarta PSBB. Kirain nggak sempat, tapi ternyata bisa. Itu seru itu waktu itu Kak Clara itu harus memutuskan untuk ngambil yang 10 kilo itu, tapi pada akhirnya itu sangat membantu sekali Kak sekarang yang karet itu. Banyak juga sih cerita-cerita teman-teman yang di rumah sakit. Saya juga kemarin sempat dinas kan di rumah sakit itu, sampai memang sekarang teman-teman yang di rumah sakit khusus yang ibu-ibu itu yang cewek, yang ibu-ibu, akhirnya ada satu teman yang punya penginapan, dia kasih penginapannya dia karena memang di sini ya karena kurang pengetahuan juga, akhirnya untuk naik angkot pun itu kadang-kadang ditolak, untuk pulang rumah kadang-kadang ya masih ada cerita-cerita seperti di Jakarta itu ada lah di sini. Kayaknya ada teman yang satu punya penginapan di inisiatif, sudah penginapannya dikasih untuk tenaga kesehatan, untuk mereka dari rumah sakit ke tempat itu, ya, untuk menginap di situ selama melaksanakan pelayanan di rumah isolasi Kak. Karena memang ya begitulah, karena pengetahuannya memang ya kita harus sering-sering mengedukasi masyarakat terkait COVID-19 ini Kak. Kak, jadi alhamdulillah ya banyak kalau orang tuh mau berniat baik, kalau kita sama-sama bekerja sama demi saling tolong menolong, pasti ada aja gitu ya Kak jalannya. Iya. Aku tidak ada yang kebetulan ya Kak. Tahun lalu kan ikut program Poplas. Iya, maksudnya diajarkan tentang kolaborasi yang open mind kok tiba-tiba tahun ini ada situasi begini gitu. Ini kayak ujian yang sesungguhnya ya sekarang ini. Apa yang dipelajari tahun lalu dari kelas itu kayaknya sekarang untuk diuji semua. Dulu belajar teori ini, turun praktik dan sebagainya sekarang. Jadi kayak ujiannya berat juga ini. Semoga lulus ya Kak ya. Ujian di ya. Kalau katanya Bu Dewi gimana Kak? Ya, yang di teori yang disampaikan Profesor Otto itu ya, itu luar biasa ya, mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, bahwa memang pentingnya kolaborasi dan sebagainya itu ya, ego kita tinggalkan dulu dan sebagainya, melepas semua atribut kita. Dan di beberapa literasi juga dibacakan kita bisa melewati pandemi ini ya Kak ya, hanya dengan bekerja sama, nggak ada cara lain, hanya dengan berkolaborasi. Kalau kita masih mainnya sendiri-sendiri agak susah, karena kan
Kayak yang lalu bicara di Bali ya, kita bicara big data, bicara dan segala satu data ya. Sekarang lah sebenarnya. Di kemarin kita ke Poplaskan juga ke Singwa bicara tentang gimana dari Singwa itu bikin setelah 2003 bikin analisis data kesehatan dan sebagainya setelah kena SARS 2003 itu mereka berbenah untuk pendataan dan akhirnya kita lihat wah itu luar biasa sebenarnya efek dari itu. Waktu ke tempat mana itu yang saya lupa nama tempatnya itu yang bicara tentang pergerakan data ponsel waktu yang kerja sama dengan proyek. Aku lupa itu. Yang kemarin kan sama analisisnya juga mirip kayak itu pergerakan data ponsel melihat orang pergerakannya mirip ya awalnya kita pelajari itu tentang pemanfaatan teknologi data dan kolaborasi itu nyambung banget dengan situasi sebenarnya kalau kita mau berbenah dan mau cepat menyadari betapa pentingnya kolaborasi pasti kita bisa melewati masa sulit ini. Terharu. Sebenarnya kayak ini ujian sebenarnya tuh di luar kelas gitu, di luar kelas. Kalau katanya berat. Kalau katanya Ibu Dewi dan Kak Shobi itu nggak ada yang kebetulan berarti memang. Iya, nggak ada yang kebetulan. Situasinya kita dihadapkan situasi nyata begini, tiba-tiba kayak ini. Kadang saya masih buka-buka materi apa sih yang ketinggalan, masih sering buka-buka materi buku-buku yang bisa dipraktekkan lah. Mungkin ada kita yang kelewat atau gimana. Jadi yang penting itu kolaborasi itu penting. Alhamdulillah bermanfaat ya. Kemarin Kokas dan sering juga gitu dengar cerita-cerita kolaborasi di tengah masa pandemi ini gitu. Emang benar si virus ini tuh menjadi peringatan gitu bagi kita semua bahwa sebenarnya kita bisa loh menjadi sebuah society yang lebih baik kalau saling tolong menolong. Iya. Kan kita punya warisan bangsa ya, gotong royong gitu ya. Jadi memang itu yang perlu kita ingat kembali dan kita renungkan kembali bahwa gotong royong itu memang warisan kita. Warisan budaya punya nilai tinggi sebenarnya gotong royong. Bener-bener banget. Thank you Kak, cerita-cerita seru banget nih. Ini aku kalian nih kan tadi beberapa ada yang udah nanya-nanya nih di komentar. Nanti juga buat yang lagi pada nonton, kalau masih ada yang mau tanya juga silakan ya nanya di chat komen kita. Yang ini kebetulan udah ada nih yang nanya. Boleh ya Kak, kita sesi tanya jawab nih sekarang. Ya, boleh. Nah, ini ada yang tanya tadi dari Teresia Karo. Nah, bagaimana kita menyampaikan pentingnya menggunakan masker kepada orang-orang di sana? Apalagi kan tadi dengar cerita aja Kak Stanley, banyak tuh yang masih maskernya disimpan setelah dibagikan gitu. Yeah. Gimana sih caranya Kak? Jadi kita pakai berbagai aspek ya Kak. Jadi ada di relawan itu tingkatan umurnya ada, bahkan di relawan itu ada Pak Kasat Lantas dan Polres. Jadi dia bilang ke teman-teman, dia mulai dari anggota-anggota kepolisian harus pakai masker baru ditularkan ke keluarganya itu. Seperti itu. Jadi terus ada juga anak-anak yang jadi usia kita itu beda-beda, ada ya. Takut juga bicara usia ini. Jadi ada yang muda, ada yang tua, ada yang gitu ya, seperti itu. Jadi masing-masing dari relawan itu mempengaruhi komunitasnya Kak untuk menggunakan masker. Terus kita pakai tagline menggunakan bahasa daerah lah sebisa mungkin karena jadi ada kita pakai tagline untuk masker itu dan menggunakan bahasa daerah tentang menggunakan masker itu karena ada juga masker yang kita prioritaskan itu dibagi untuk ini terlebih ini Kak untuk oma-oma yang di pasar itu kan lansia itu kita prioritaskan harus kasih makan ke oma-oma yang masih jualan di pasar karena menurut dari itu data bilang katanya yang paling rentan kena itu adalah lansia yang umur 40 tahun. Jadi oma-oma yang itu, nah oma-oma ini kan yang kebanyakan menggunakan bahasa Sangihe ya Kak, bahasa daerah. Jadi kita menggunakan teman-teman relawan yang punya kemampuan untuk berbahasa daerah yang baik. Kalau saya ya setengah-setengah lah, tidak terlalu lancar berbahasa daerah. Tapi ada beberapa teman yang sangat paham dan
Tapi minta tolong ke teman-teman yang punya kemampuan berbahasa daerah yang baik untuk menerjemahkan apa sih penggunaan masker itu. Contoh, oma-oma selalu bilang ini kain tepu gitu. Katanya pakai masker itu sesak, bernafas itu sulit, sehingga kita bikin dari respon itu kita bikin kajian Kak, bagaimana sih masker yang nyaman untuk digunakan, sehingga kata bagi-bagi masker kita ubah menjadi memberi masker untuk memastikan bahwa masker itu dipakai. Nah, untuk masker itu dipakai berarti kan masker itu harus nyaman Kak, karetnya harus bagaimana, sehingga terakhir itu yang dikirim oleh Kak Intan Katopo itu dari Kak Intan itu IDS ya. Terima kasih Kak Intan ya. Itu dikirim 750 masker itu, kita banyak belajar dari karet masker yang dikirim terakhir dari Kak Intan, bahwa masker yang dikirim itu sangat nyaman untuk dipakai. Sehingga kita punya standar sekarang Kak, bahwa masker yang akan kita bagikan itu harus mirip seperti yang Kak Intan kirim. Kita kalau kita ya, maksudnya kalau sange harus bisa kita mengedukasi juga penjahit. Walaupun kita ini kegiatannya sosial, tapi harus membuat masker dengan kualitas yang baik sehingga dia digunakan, tidak hanya disimpan, seperti itu Kak. Kita punya standar, kita pelajari masker yang diberikan itu. Contoh, ada juga kan ada yang kita bagi juga untuk kawan-kawan yang berhijab Kak. Di situ ada petunjuk untuk bagaimana menggunakan masker. Untuk ada tali, ada karet satu yang dipasang untuk yang berhijab, sehingga dia harus dipakai, tidak perlu dimasukkan ke telinga, tapi langsung masuk itu, karena karetnya dia jadi kayak headlock masker begitu. Jadi dipakai langsung begitu, tidak perlu karetnya dimasukkan ke dalam jilbab, seperti itu Kak. Jadi kita dari masukan-masukan respon dari warga, wah ini maskernya jelek, nggak apa-apa, kita terima bahwa karena tujuan akhir kita bukan hanya membagikan masker Kak, kita harus memastikan orang itu memakai masker yang kita bagikan. Jadi memang agak susah yang merubah perilaku, tapi kita harus berlapang dada menerima masukan gitu. Kalau kita tidak mau membuka hati kita untuk kritikan, pasti kita tidak akan berbenah Kak, seperti itu. Dan harus berhati besar ya. Oh ini masker kalian jelek gitu. Oh ya, nggak apa-apa, terima kasih Pak. Maksudnya jeleknya itu bagaimana Pak? Oh ini harus begini. Oh ya. Kita terima semua masukan itu ya Kak. Sehingga lama-kelamaan masker yang kita bagikan itu, saya selalu tanya nyaman nggak? Nah, itu kita tanya, walaupun kita bagikan secara gratis, tapi quality kontrolnya itu kita harus jamin Kak, seperti itu. Karena kita nggak tahu ya pandemi ini berakhir kapan Kak. Iya benar. Kita terus belajar dan memberikan yang terbaik Kak, seperti itu. Thank you Kak. Jadi latihan benar-benar open heart, open mind, open will ya. Itu dia ujiannya berat. Aduh, thank you banget Kak, ceritanya terharu dengar upayanya teman-teman volunteer gitu untuk kekeh tetap gimana caranya biar semua orang gitu nyaman dengan maskernya, kan biar semua orang juga sehat gitu kan. Iya, walaupun teman-teman volunteer juga kan banyakan itu ada beberapa yang adik-adik ini begini nggak sabar, ikhlas. Jadi yang penting kita berbuat aja yang terbaik, karena memang ya masyarakat lah. Benar. Ini pas sama tadi komennya Kak Shobi, berbenah, belajar, dan gimana kita memberikan yang terbaik. Iya, terima kasih. Hai Kak. Guru suhu. Ini Kak Shobi tadi juga sempat nanya nih. Nah, apakah untuk nyebarin message tentang pentingnya menjaga kesehatan nih Kak, misalnya social distancing dan juga physical distancing dan pakai masker nih, apakah pesannya udah disebarkan coba lewat jalur gereja atau khotbah minggu gitu? Belum ya? Iya Kak, sudah sih Kak. Sampai saat ini kita tempat-tempat ibadah gereja, masjid itu belum dibuka untuk peribadatan secara massal ya. Sekarang kita masih ibadah di rumah masing-masing. Ibadah di rumah masing-masing dengan SOP yang diberlakukan. Tapi contoh, ada kan tidak semua gereja Kak bisa ibadah online karena keterbatasan jaringan. Jadi
dibikin menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok kecil ini pun diberlakukan dengan memperlakukan SOP, memakai masker dan di muka rumah itu harus mencuci tangan seperti itu, Kak. Jadi kita juga beruntung di sini punya RRI yang menjangkau hampir sebagian besar wilayah Sangihe, dan dari situ sosialisasi dari pusat dan berkoordinasi dengan daerah itu selalu disampaikan tiap hari. Karena selain media sosial, justru kadang-kadang media sosial banyak distraknya ya. Radio, kalau menurut saya radio itu lebih ya, RRI itu kan punya apa ya? Dia punya setiap informasi yang masuk dan keluar itu difilter, Kak. Jadi saya lebih sekarang kalau menyarankan masyarakat lebih mendengarkan radio lah. Kita kembali ke zaman dahulu dulu lah. Bahwa radio itu ya karena ya informasi, karena sekarang informasi di masyarakat justru banyak yang menyebar hoax di mana-mana, jadi agak susah. Nah, radio itu kalau bagi saya secara pribadi dan melihat kenyataan bahwa sekarang radio itu lebih sangat akurat beritanya, karena setiap informasi yang masuk keluar dalam berita radio terusnya RRI itu kan difilter, Kak. Tidak sembarang informasi yang disebar ke masyarakat dan lebih mudah dijangkau sebenarnya, apalagi di pulau-pulau kecil radio itu lebih mudah dijangkau, sehingga informasi-informasi seperti itu lebih luas lah disampaikan. Selain itu juga teman-teman yang milenial juga bergeliat juga dengan untuk menangkal, ya kan? Informasi yang masuk itu banyak yang distrak, sehingga bikin pusing kadang-kadang. Makanya saya bilang kalau teman-teman petugas kesehatan, kalau bisa kita mengurangi lah mungkin medsos dan fokus, karena memang banyak lah informasi-informasi yang bikin ini. Saya bilang kalau menggunakan medsos terus kita stres sendiri, nanti daya tahan tubuh kita menjadi kurang kalau lihat berita hoax ya. Gitu sih, Kak. Bener, apalagi gimana caranya kita tetap sehat secara mental juga ya, Kak? Ya secara mental. Karena kalau dilihat orang-orang udah mulai bosan ya, Kak. Kan 2 bulan disuruh di rumah terus, orang-orang udah mulai bosan dan akhirnya kelihatan kayak pasrah dan kayaknya corona ini tidak nyata gitu, dan karena kan orang yang punya kekhawatiran menjadi kaum minoritas dan orang yang tidak khawatir menjadi kaum mayoritas. Sepertinya terjadi karena orang-orang mulai bosan, Kak. Jadi ya kita menahan diri dulu lah. Saya juga kalau tidak ada kegiatan yang penting, Kak, antara kegiatan kantor ya, menahan diri di rumah yang biasanya keluyuran sana sini itu sekarang harus bisa menahan diri, karena memang susah ya, Kak ya. Nongkrong ya kita harus bisa menahan diri. Walaupun kita tidak tahu sampai kapan ya, tapi dengan kita menahan diri itu pasti bahwa kita ikut berpartisipasi dalam memutus mata rantai ya, untuk tidak jaga jarak, pakai masker, kita ikut berpartisipasi dalam program pemerintah. Betul banget, Kak. Nah, terkait itu juga sih, Kak, kan kebetulan tadi juga Kak Steny sempat cerita kalau udah ada 2 ya pasien positif di sana. Ya. Nah, gimana sih, ini tadi ada yang nanya dari John Anderson. Bagaimana perlakuan masyarakat di sana terhadap pasien yang berstatus positif atau ODP, Kak? Gimana ya, apa tanggapannya orang-orang lain juga terhadap keluarga-keluarga si orang-orang yang berstatus positif atau ODP ini tuh seperti apa ya, Kak, kalau di Sangihe gitu? Sampai sejauh ini tidak ada penolakan sih, Kak. Cuma memang informasi yang masuk, sudah terlanjur banyak informasi yang masuk ke masyarakat dan meresahkan, itu yang kita tidak bisa bendung, Kak. Sehingga waktu ada kejadian, contoh kemarin yang meninggal PDP itu, harus diakui sempat penolakan dari, kita kan pemakamannya pemakaman umum yang disediakan pemerintah. Di situ sempat ada penolakan dari masyarakat ya, karena itu, Kak, karena kurang pengetahuan terhadap COVID ini ya. Juga kita mungkin harus lebih giat untuk mensosialisasikan ini. Tapi memang sebelum kejadian, masyarakat sudah terpapar dengan banyak informasi, Kak. Jadi memang persepsinya kan bisa beda-beda terhadap informasi. Nah, jadi kemarin sempat, tapi dari tokoh agama, dari tokoh masyarakat memang berperan penting juga, dan pemerintah juga berperan penting dalam hal ini. Sehingga kemarin waktu ada satu PDP yang meninggal dimakamkan itu, pada akhirnya tidak ada penolakan, Kak. Cuma yang awal-awal itu memang mereka agak resah, agak khawatir, karena dimakamkan dekat pemukiman mereka, di desa mereka. Tapi akhirnya
dilakukan ibadah juga waktu itu Kak, sempat dilakukan ibadah dan semua yang bikin saya itu teman-teman dari TNI Polri, teman-teman dari tokoh agama dan tokoh masyarakat itu ikut hadir dalam pemakaman dan tidak ada yang menjauh Kak. Maksudnya dengan tetap jaga jarak, tapi maksudnya tetap ada di lokasi untuk kita sama-sama mendoakan saudara kita yang meninggal ini sehingga tidak ada stigma seperti itu. Saya share di sempat di Instagram saya tentang proses itu Kak, tentang proses itu bahwa pendeta juga hadir mendoakan, ada kepala desa walaupun memang waktu itu jaga jarak lumayan jauh, kita berdiri hanya yang pakai APD lengkap yang memakamkan, tapi kita hadir di situ Kak untuk untuk mendoakan saudara kita yang meninggal. Kan kalau lihat di beberapa TV ya, kadang-kadang tidak ada yang mau memakamkan Kak. Jadi kalau di Sange kita beruntung sampai saat ini kita masih sangat solider terhadap hal-hal seperti itu Kak. Tidak ada penolakan lah Kak untuk itu. Kalau ya hanya karena contoh yang saya bilang tadi Kak, untuk tenaga-tenaga kesehatan, perawat itu akhirnya disediakan karena memang khawatir juga masyarakat ya. Jadi akhirnya ada satu teman yang menyediakan tempat penginapannya khusus untuk teman-teman tenaga kesehatan, dokter dan perawat. Untuk mereka di situ Kak. Seperti itu. Kalau di Sangihe emang ininya kayak erat banget ya Kak, kalau kekeluargaan sesama masyarakat lokal itu. Satu yang berat sih Kak, kita kan di sini ibadah duka itu pasti dihadiri ribuan orang Kak. Nah akhir-akhir ini memang sangat berat itu untuk gimana ya, agak berat juga bilang jangan datang ke rumah duka Kak. Tolong jangan datang ke rumah duka karena di sini pemahamannya itu lebih baik lo nggak ke pesta daripada lo nggak ke rumah duka begitu. Jadi di sini maksudnya orang lebih sangat menghargai pergi ke rumah duka untuk ibadah. Itu yang sangat berat Kak. Itu yang sangat berat dan kita harus gimana caranya sehingga orang-orang itu tidak berbondong-bondong datang ke rumah duka. Padahal tujuannya memang baik untuk kita ikut berbela-sungkawa. Tapi situasi seperti ini kan kita memang itu yang agak berat Kak. Kita untuk gimana yang melarang orang-orang tua kita dan menyampaikan kalau bisa jangan datang ke rumah duka dan sebagainya. Itu yang salah satu yang karena di sana itu ibadah duka pasti dihadiri ribuan orang Kak. Pasti dihadiri ribuan orang. Jadi itu yang salah satu yang memang jadi pergumulan juga dan tantangan kita di Pulau Sangihe menyangkut pelaksanaan ibadah duka Kak. Dan ini peranan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting bagaimana menyampaikan sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. Siap. Thank you Kak. Ini ada satu lagi nih pertanyaan. Ini sorry nggak semuanya yang nanya bisa terjawab. Nanti mungkin kalau mau bisa follow sendiri langsung ke Kelly kalau ada yang masih mau nanya-nanya kayak ini. Satu lagi yang aku pengen tanya. Ini ada yang nanya dari PD Juli. Nah, Stanley ini suka kesel nggak sama orang-orang yang belum pakai masker? Oh, ini kacau ya? Wah, apa ya? Jadi memang kadang-kadang apa ya, kesel juga. Tapi energi kita ini kita redam untuk dialihkan ke hal-hal yang konstruktif Kak. Untuk kemarin akhirnya saya pikir-pikir, ini banyak kita bikin saja daripada kesal, lebih kita coba bikin facial untuk bayi gitu, hal-hal seperti. Jadi bayi baru lahir, nanti kita pakai standar untuk bikin itu jadi hal-hal yang bersifat destruktif itu kita konversi ke hal-hal yang bersifat konstruktif Kak. Karena nanti energi kita habis Kak kalau untuk marah-marah juga, marah-marah di medsos, marah-marah ya, itu energi kita habis. Jadi mencoba untuk lebih konstruktif lah Kak. Seperti tadi yang Kak Sun bilang itu berbenah, belajar dan terus bertanya berbalik itu benar, itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang sih Kak. Kesal sih tapi harus bisa dikonversi ke hal-hal yang sifatnya konstruktif. Ini Kak Juli ya, ini teman-teman Siap nih fansnya Kak Stanley pada hadir nih. Terharu banget. Ya Kak, banyak ini dari ada volunteer juga hadir ini yang dari relawan Seribu Mas. Ya. Thank you banget nih Kak, sharing-sharingnya aku tuh terharu gitu soalnya
Ya apalagi di masa ini kan kita suka, ya itu seperti Kak Stanley bilang, kita lihat di sosial media tuh banyak berita hoax, berita-berita Ya, yang bikin grogi gitu ngelihat, waduh kok jumlah orangnya, ya, jumlah pasien makin tambah, atau apa jadi stres, tapi seneng gitu dengar bahwa ada cerita-cerita positif dan gimana cara kita bisa mengalihkan energi kita melakukan hal-hal yang positif kayak Kak Stanley gini gitu. ya, itu Kak. Karena memang nanti kita sakit juga kalau mikir-mikir yang enggak nanya, jadi harus lebih apa ya? Kayaknya sudah kurang mindfulness ini Kak. Mindfulness itu penting ya. Bener. Ada teori hadir nggak ini? Kemarin di level grow ya di sharing di grupnya Kolektor itu kan ada berkembang. Posisi Anda ada di mana sekarang? Berkembang atau di mana? Kayaknya ini udah kurang mindfulness ini. Penting. Matras yoganya perlu dipakai lagi nih kan, mindfulness. Berarti harus latihan Kak biar lebih mindful juga di tengah-tengah corona. Ya. Tapi keren kok Kak Stanley. Sudah menyalurkan energinya untuk berbuat hal yang positif. Aku terharu dan tersentuh dan terinspirasi banget. So, Ya, teori juga sih. Kalau nggak belajar teori itu, aduh, bingung sebenarnya mau menghadapi bagaimana. Alhamdulillah. Oke Kak, ini kita kenapa? Ada Pak Frans, Kak Frans Sugiarta. Iya, siap nih keluarga UID siap mendukung Kak UID, Kak Stanley. Luar biasa. Nah, boleh. Ini kan kita udah mencapai penghujung nih, Kak. Boleh dong kan di-sharing kata-kata penutup dan juga ini gimana caranya teman-teman yang nonton nih bisa bantu support juga ini upayanya Kak Stanley gitu. Apa ya? Juga nih kata penutup. Mungkin open mind, open heart, dan open will itu perlu lebih kita maknai dalam tindakan nyata sih, Kak. Dulu juga saya sempat bingung ya, waktu bicara open mind, open heart, open will itu sebenarnya apa gitu ya. Tapi akhir-akhir ini lebih paham sebenarnya open mind, open heart, open will itu apa. Di situasi yang sangat apa ya, kita sangat tertekan ini, harus saya akui ini situasi membuat kita tertekan. Kemarin saya dengar teman-teman ada beberapa yang dirumahkan, gimana ya cara bantu teman-teman yang dirumahkan ini. Terus ada apa? Teman-teman yang kafenya ditutup gitu demi mengurangi ini. Jadi apa ya? Akhirnya coba mendengarkanlah dulu gimana ya cari solusi bersama, kita dengarkan dulu. Akhirnya kita mencapai satu kesimpulan kalau di kemarin kan disampaikan kayak materi Mas Singgi itu loh, Mas Singgi dari Sekedaji itu tentang Cyril itu City Rural itu sekarang yang sangat ya justru sangat yang dia pakai sekarang yang perlu diadaptasi. Contoh kita kan punya 145 desa, jadi apa ya? Jadi harus lebih open mind, open heart, open will lah terhadap hal-hal. Kita harus adaptif lah, Kak. Harus lebih adaptif tanpa mengurangi esensi kita sebagai seorang manusia yang apa ya, penuh kasih, penuh belas kasih seperti itu. Adaptif tapi tidak mengurangi esensi kita sebagai seorang manusia. Humanity kita nggak boleh berkurang kadarnya walaupun kita adaptif seperti itu. Seperti itu. Karena kemarin dengar materi Mas Singgi itu bagaimana dia memberdayakan masyarakat desa dengan pemahaman City Rural itu, kepikiran wah sekarang kadang-kadang saya pikir karena hidup di Tahuna itu nggak asik, malah hidup di desa yang lebih asik, kita bisa bertanam dan sebagainya dengan pola pemberdayaan. Mungkin itu sih Kak, kita harus lebih melihat open mind, open heart, open will itu yang kita harus lebih maknai dalam kehidupan dan tindakannya. Seperti itu. Thank you Kak sharingnya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau support juga upaya misalnya 1.000 masker untuk Sangihe, mungkin bisa japri Kak Stanley juga ya lewat Instagram boleh nih Kak. Terbuka juga ada bantuan-bantuan terlebih kolaborasi ide atau apa sih yang bisa untuk Sangihe Weekend. Kayak kita sekarang sebenarnya lagi Sangihe sekarang lagi berbenah untuk pertanian, jadi diversifikasi tanaman ya untuk pertanian. Kak, kemarin Pak Rudi Antara sampai nelpon loh,
Saya juga nggak tahu ibu Alhamdulillah. ibu ibu ngasih nomor saya ke Pak Rudiantara. Saya nanti tahu setelah mau tutup telepon, ini telepon Pak Rudiantara. Karena jujur saya nggak tahu itu Pak Rudiantara karena waktu itu ada di gudang gudang farmasi lagi lihat APD karena jaringannya juga jelek. Nanti belakangan baru tahu itu Pak Rudiantara. Saya minta maaf ya Pak ya. Jaringannya jelek jadi saya tahu Pak Rudiantara juga tanya tentang itu. Sebenarnya apa sih yang bisa dibantu? Jadi eh, oh ini Kak, kemarin harga tuna kita kan, ingat teman-teman Sakota ini, harga tuna kita lagi drop. Ini juga terjadi di seluruh Indonesia sih, bahwa harga ikan tuna itu drop. Beruntung kita dari 16 pengumpul, pengumpul tuna, sekarang tinggal 6 yang aktif. Dengan harga tuna yang grade A biasanya 43.000, sekarang tinggal 15.000 Kak. Tapi beruntung masih bisa ada harga jual. Masih saya harga jual dengan dia pasarnya itu ke Bali kalau nggak salah. Kalau mengharapkan pasar dari Manado dan Bitung sekarang sudah agak susah. Tapi beruntung nelayan masih bisa menjual sih Kak. Tapi walaupun harganya memang sudah jatuh begitu, tapi masih bisa menjual. Mungkin hal-hal kolaborasi tentang penjualan itu cengkeh, pala dan ikan tuna kita mungkin kolaborasinya mungkin itu ya sih yang diharapkan untuk supaya kita perekonomian kita nggak benar-benar jatuh karena kan mayoritas nelayan kita sekarang nelayan tuna juga banyak. Thank you so much Kak Stanley, ini Ya, udah sama-sama. sampai penghujung. Thank you sudah mau bersedia sharing dengan kita. Aduh, senang banget Kak dengar cerita positifnya dari ujung Sangihe. Ya. Semoga semuanya di sana sehat-sehat, sukses, Amin. dan aman-aman juga ya Kak di tengah kondisi ini. Nah, mungkin ya kalau emang nanti ada yang bisa ide berkelanjutan nih seperti apa, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Dan nanti Kak Stanley kan juga ini fotografer yang keren banget nih. Nah, nanti setelah ini kita akan share di Instastory beberapa foto-foto perjalanan volunteer 1000 masker untuk Sangihe gitu ya Kak. Ya, coba Kak. ada lihat di sini. Ya, salam buat teman-teman relawan. Sama-sama. Thank you teman-teman relawan yang udah pada join Instastory. Ini aku juga mau reminder, kita kan sudah beberapa, nanti kita setiap hari ini sampai tanggal 22 ada sesi sharing kayak gini juga Kak. Nanti ada lagi jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kita akan ngobrol sama Ibu Dokter dari Sumba, alumni IAF, Ibu Dokter Handayani nanti sama John gitu. Kalau dari aku itu ya, nanti ya semuanya stay tune ya untuk sering rajin-rajin ngecekin Instagram live-nya UID. Kak Stanley, akhir kata, thank you so much atas waktunya. Terima kasih buat UID, kakak UID, terima kasih. Keluarga, terima kasih semua. Sehat selalu ya, stay safe. Sehat selalu kakak, bye-bye. Terima kasih semua.